Halo, senang sekali kembali dapat mendengarkan cerita Alkitab. Kali ini, judul cerita kita, Perjalanan-perjalanan Paulus yang mengagumkan. Cerita ini saya ambil dari Bible for Children. Paulus dan Silas mempunyai banyak petualangan dalam perjalanan mereka ke Eropa. Salah satu dari petualangan Paulus yang terbesar terjadi saat dia berada di atas kapal. Itu bukanlah kapal motor, tetapi kapal layar. Jadi sangat mudah diombang-ambingkan oleh badai di sekitarnya. Paulus berada di atas kapal karena dia ditahan lagi. Sekarang dia harus dikirim kepada kaisar di Roma, kota terbesar di dunia pada saat itu. Angin yang besar bertiup pelan-pelan menenggelamkan kapal itu. Kelihatannya cuaca sedang berangin. Itu merupakan perjalanan yang buruk bagi Paulus dan tahanan-tahanan lainnya yang bersama dengan Paulus. Situasi itu juga paling buruk bagi para awak kapal pada saat itu. Saudara-saudara, aku lihat bahwa perjalanan ini akan mendatangkan kesukaran dan kerugian yang besar. Paulus memperingatkan mereka. Kapten kapal itu tidak mendengarkan ucapan Paulus dan mereka tetap berlayar. Saat badai menyerang, mereka mencoba mengikat kapal itu erat-erat dengan harapan bahwa hal itu bisa menjaga kapal itu dari bahaya kehancuran. Jika kapal itu pecah, maka air akan mengubur semuanya. Kapal itu diombang-ambingkan dengan hebat. Kemudian kapten memerintahkan setiap orang untuk menolong mengurangi beban kapal itu. Dan pada hari ketiga, mereka membuang alat-alat kapal keluar. Sedapat mungkin hal ini dapat menolong mereka mengurangi beban kapal. Pada malam hari, seorang malaikat berdiri di sisi Paulus dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan yang lain terhibur saat Paulus berkata, "Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara." Inilah perkataan Paulus kepada setiap orang yang ada di kapal itu. Paulus juga berkata, "Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendapatkan kapal ini pada satu pulau." Beberapa hari kemudian, kapal terhanyut sampai ke dekat Pulau Malta. Kapal itu menabrak batu dan terbelah. Kapten memerintahkan semua orang yang bisa berenang untuk melompat keluar kapal dan berenang ke daratan. Para tawanan selamat. Beberapa menggunakan papan dan beberapa menggunakan pecahan-pecahan kapal. Saat mereka berada di Malta, Allah juga menunjukkan kuasanya melalui Paulus. Saat mereka berkumpul di perapian, seekor ulat beludak menggigit Paulus. Orang-orang berpikir bahwa dia akan mati karena ular ini berbisa. Tetapi gigitan ular beludak itu tidak melukainya. Paulus hanya menghempaskan ular itu. Kemudian orang-orang berpikir bahwa Paulus adalah Tuhan. Sungguh ajaib. Gigitan ular tidak apa-apa bagi Paulus. Dan banyak orang datang. Dan Tuhan menyembuhkan mereka setelah Paulus berdoa untuk mereka. Akhirnya beberapa orang percaya kepada Tuhan melalui hambanya
Paulus melalui peristiwa ajaib yang dilihat oleh orang-orang. Akhirnya Paulus tiba di Roma. Dibutuhkan waktu 2 tahun untuk mengadili kasusnya. Selama menunggu pengadilan itu, Paulus menyewa sebuah rumah dan menerima tamu-tamu. Apakah kalian tahu apa yang dikatakan Paulus kepada para tamunya? Kerajaan Allah, Tuhan Yesus. Paulus melayani Tuhan di Roma seperti semua perjalanan yang lain. Dia banyak menceritakan mengenai Yesus, mengenai kerajaan Allah. Akhirnya Paulus pun mengakhiri hidupnya. Itu sebabnya dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus menulis dari Roma. Alkitab tidak mengatakan kepada kita bagaimana hidupnya berakhir. Tetapi catatan yang lain mengatakan bahwa Paulus dipenggal kepalanya karena perintah Kaisar Nero. Paulus mati seperti waktu dia hidup, pelayan Tuhan yang penuh iman dan menyatakan kepada orang lain tentang Yesus Kristus. Cerita ini diambil dari Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 27 dan 28. Kiranya kita boleh mengambil hikmah, pelajaran melalui cerita Paulus, seorang pelayan Tuhan yang setia. Tuhan memberkati kita. Amin.